bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang waktu, tidak memandang siapa jabatannya, dan tidak memandang bagaimana keadaannya. Dalam kondisi yang sangat terjepit pun itu adalah sebuah cobaan, teguran, bukan sebuah kedoliman dari Allah tentang siksaan maupun sebuah azab, tapi itu adalah teguran dari Allah kepada hambanya yang sangat disayanginya agar ke jalan yang lurus. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ala alihi wa sahbihi anbiya wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati narasumber kita Kang Misbah, kiai muda kita. Yang saya hormati para sahabat-sahabat yang ada di sekretariat maupun yang ada di rumah dan yang ada di mana saja. Ini adalah kegiatan rutinitas kita selama bulan puasa untuk di pimpinan anak cabang Kembang Gerakan Pemuda Ansor. Semoga acara ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada materi yang akan kita bawakan pada sore hari ini bersama dengan Kang Misbah adalah terkait tentang ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan puasa dalam saat kondisi menghadapi pandemi COVID-19. Nah, ini nanti akan dijabarkan oleh Kang Misbah secara rinci sesuai dengan kitab yang telah beliau bawa, dan semoga nanti kita bisa sharing banyak ilmu dengan Kang Misbah dan juga pemirsa yang ada di sekretariat maupun yang ada di rumah. Monggo Kang Misbah, waktu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin semua yang saya cintai, wabil khusus sahabat-sahabat Ansor dari BAC Kembang dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal puasa kita dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin. Hadirin, kali ini saya akan membacakan kitab dari kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Syarah Arba'in Nawawi karangan daripada Al-Alim Al-Alamah Muhammad bin Abdullah Al-Jarojani At-Timyati. Di sini mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk hadirin dan pemirsa semuanya, dan mudah-mudahan ini memberikan pencerahan untuk kita semua, karena saya sendiri sedang belajar. Kita belajar bersama-sama untuk menghadapi keadaan pandemi COVID-19 pada saat ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa' bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' wal ishrun. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala annahu qala. Jadi hadis ini hadis Arba'in Nawawi yang ke-24 dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan daripada
firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini namanya hadisul qudsi, hadis yang mana dari Allah Subhanahu wa taala tapi dengan bahasanya Kanjeng Nabi. Beda dengan Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau hadisul qudsi adalah hadis yang dari Allah Subhanahu wa taala tapi redaksinya adalah bahasanya Kanjeng Nabi. Annahu sallallahu annahu sak temene sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qala ya ibadi wahai hambaku inni haramtud dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, ini sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan di antara kalian yaitu kedzaliman tersebut menjadi hal yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian berbuat kedzaliman. Hadirin yang saya cintai, dari sini Allah Subhanahu wa taala artinya mengharamkan kedzaliman atas zatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala ini berbuat kedzaliman. Jikapun ada orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih, itu bukanlah suatu kedzalimannya Allah kepada hambanya, akan tetapi sebelumnya pasti Allah sudah memberikan peringatan-peringatan yang tidak diindahkan, sehingga Allah memberikan siksaan atau adab yang sangat. Contohnya pada saat hari ini adanya pandemi COVID-19, ada virus corona, ya, itu terjadi karena di Wuhan orang-orang Cina yang melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yang mangan kodok, yang mangan tikus dipangan, ya, terus daging-daging sing tidak disembelih. Nah, ini akhirnya membuat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menimpakan suatu bencana, yaitu terjadilah adanya virus COVID-19 ini yang meresahkan bukan hanya di negara Cina saja, akan tetapi seluruh dunia merasakan wabah COVID-19. Nah, ini jadi bukannya Allah Subhanahu wa taala ini mendolimi hambanya, bukan, akan tetapi ini adalah suatu pelajaran bagi hambanya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian ini berbuat zalim. Apa sih zalim itu? Zalim itu adalah wad'us syai'i ila ghairi mahalli, yaitu meletakkan sesuatu, wad'us syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini adalah yang dinamakan kedzaliman. Misalnya tangan, ini harusnya tangan untuk berbuat baik, ya, tapi kalau tangan untuk nempeleng temannya, lah ini bukan sesuatu pada tempatnya. Ini yang namanya zalim. Ada orang di jalan kemudian diambil hartanya, lah ini juga perbuatan yang zalim. Kemudian ada saudara, kemudian ia mendengki dan membenci saudaranya, nah, ini termasuk perbuatan yang zalim. Wad'us syai'i fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Inilah yang dinamakan dengan ini haram. Kedzaliman itu haram. Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadisul qudsi, kullukum dhalun, kalian semua ini adalah tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku. Ahdikum, maka aku akan memberikan hidayah kepada kalian semua. Nah, jadi kalian semua ini sesat, ya, sesat. Jadi bukan hanya menyesat-nyesatkan orang, jadi seakan-akan dirinya sendiri yang tidak sesat. Semuanya sesat, kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu ya nggak perlu kita menyesat-nyesatkan orang. Ya, lebih baik kita meminta
petunjuk dari Allah agar kita tidak tersesat. Nah, itu ya. Nggak perlu kita menyesat. Oh, sesat kamu ya. Akhirnya mengkafirkan orang, akhirnya ya memvonis orang itu tidak akan masuk surga. Kalian neraka semua lah, ini berbahaya ya. Jadi kita lebih baik meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala daripada menyesatkan orang lain. Nggih, teruskan. Kita lanjutkan. Ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Wahai hambaku, kalian semua ini adalah orang yang lapar. Illa man at'amtuhu, terkecuali orang yang aku berikan makanan kepada mereka. Fastat'imuni, maka mintalah kalian makan kepadaku, at'imkum, maka aku akan berikan kalian makan aku berikan makanan kepada kalian. Artinya kita semua ini, jika bukan Allah yang memberi rezeki untuk kita semua, ya, semua yang kita makan, semua yang kita pakai, yang kita harapkan di dunia ini, ya, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, zat yang memberikan rezeki, zat yang mengatur semuanya, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan rezeki yang datang ini bukan milik kita, ya, bukan milik kita. Kemudian ada mobil mewah, rumah, ya, semua bukan milik kita. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq, zat yang memberi rezeki. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, kita semua ini orang yang lapar. Yang benar-benar lapar. Kalau bukan Allah yang memberikan kita makanan, kalau bukan Allah yang memberikan kita rezeki, kita ini tidak bisa makan dan kita tidak bisa minum terkecuali dengan izin Allah Subhanahu. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, kalian semua ini adalah telanjang. Illa man kasautuhu, terkecuali orang yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, maka aku akan berikan pakaian kepada kalian. Nah, ini artinya orang yang lahir dari rahim ibunya ini tanpa pakaian, ya, telanjang bulat. Jadi nggak ada apa-apa. Kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, ya, tidak membawa apa-apa. Dan nanti kita pulang ke alam akhirat, kita meninggal pun tidak membawa apa-apa terkecuali amal ibadah kita masing-masing. Ini. Kita semua ini telanjang, terkecuali Allah yang memberi pakaian kepada kita. Di sini disyarahkan arti daripada kalian semua ini adalah telanjang. Jika bukan Allah yang memberikan ketakwaan kepada kita semua, maka pakaian ketakwaan ini tidak akan ada dan melekat pada diri kita. Ya, ini. Jika bukan Allah yang memberikan pakaian ketakwaan kepada kita, maka kita ini menjadi orang-orang yang tidak bertakwa. Na'udzubillah min dzalik. Untuk itu, fastaksuni, mintalah pakaian. Arti daripada pakaian di sini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah. Kita minta supaya kita menetapkan keimanan, kita menetapkan ketakwaan kita di dalam hati kita sampai ajal menjemput kita, sehingga mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian semua ini, tukhti'una bil-laili wan-nahar, kalian semua ini selalu melakukan perbuatan yang salah, selalu melakukan kekhilafan bil-laili wan-nahar, baik itu di malam hari ataupun di siang hari. Wa ana, akan tetapi aghfiru dzunuba jami'an, aku akan memberikan pengampunan kepada dosa-dosa kalian semua. Fastaghfiruni, untuk itu mintalah istighfar, mintalah pengampunan kalian semua kepadaku. Aghfir lakum, maka aku akan ampuni semua dosa-dosa kalian. Nah, ini hadis ini membuat para setan-setan ini akhirnya kebingungan. Karena apa? Setan ini kan mempunyai mandat, mempunyai tugas. Tugasnya untuk
menggoda manusia supaya tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Menggoda manusia supaya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, menggoda manusia supaya terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah nek wis roh Gusti Allah ngei pengampunan, bengi digoda terus ngeluk ampunan, diampuni karo Gusti Allah. Awan digoda karo setan maksiat, terus jaluk pengampunan karo Gusti Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu. Jadi pengampunane Gusti Allah niku awan ya diterima, bengi ya diterima. Niki Berarti setiap waktu diterima ya? setiap waktu diterima. Loh, akhirnya setan ini stres. Setan ini stres. Piye carane? Bengi digodha diampuni, awan digodha diampuni. Lah terus kepiye iki carane godha supaya menungso iki bermaksiat kepada Allah terus ora diampuni? Terus akhirnya kabarin niki setan akhirnya membuat rapat besar. Piye carane supaya menungso iki lali karo Gusti Allah ora diampuni dosane karo Gusti Allah. Bawa rapat besar. Pas padha bingung kabeh piye carane, terus akhirnya ana pemimpin setan ning ngene iblis teko wis tenang. Ora usah bingung. Lah nek ancen wong iku di sepura karo Gusti Allah dosa-dosane, kita kudune iso gawe taktik supaya wong iku ora ngakoni dosa-dosane. Lah wong nek diampuni dosane, wong sing meminta istighfar adalah orang yang mengakui bahwa dia ini melakukan kesalahan. Makanya setan ini membuat taktik supaya orang ini tidak mau mengakui kesalahannya. Lah ini pinternya setan. Jadi menggoda manusia supaya meskipun ia berbuat salah, jangan sampai ia mengakui kesalahannya. Ini akhirnya banyak orang yang melakukan kesalahan, ya, tidak puasa di siang hari, ya. Kita lihat di sana sini kan banyak di jalan-jalan merokok, ya enak-enak aja, minum ya enak-enak aja di bulan puasa, siang hari bulan puasa, dan mereka tidak merasa ini adalah suatu kesalahan, ya apa tidak? Tidak merasa ini adalah suatu kesalahan. Akhirnya ini terjerumus oleh godaannya setan. Karena apa? Tidak mau mengakui kesalahan. Ini tidak mau mengakui kesalahan. Padahal dia tahu bahwa itu salah ya. Nah, padahal tahu. Tapi dia tidak mau, tidak ingin mengakui dan tidak mau mengakui. Nah, ini akhirnya terjerumus pada. Begitu juga orang-orang kita lihat di media sosial, debat segitu sengitnya, kan? Tidak ada yang mau mengalah satu sama lainnya. Nah, ini merasa paling benar dan merasa paling hebat dengan berbagai dalil dan berbagai petuah yang ia keluarkan. Nah, ini akhirnya terjerumus dalam godaannya setan. Ia menjadi orang yang takabur. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan. Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, kalian sesungguhnya kalian semua ini tidak akan sampai untuk memberikan mandorot fatadurruni, sehingga sesuatu yang memandaratkan itu menimpaku. Walan tablughu naf'i, dan tidak akan sampai untuk memberikan manfaat fatanfa'uni, maka kemanfaatan itu aku mendapatkan kemanfaatan tersebut. Artinya begini, orang itu terkadang alah aku tak dosa nglakoni ora poso nek bulan poso iki lho. Alah Gusti Allah lah nelongso. Lah kowe iku sapa lho, Kang? Kok gawe nelongso karo Gusti Allah. Kata bundur. Lantar lu bundur fatadurruni. Kemaksiatane panjenengan, kemaksiatane sampean tidak akan mengikis napa niku kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lah niki tidak akan mengikis kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mulane sing ora poso mententang-mententeng ten dalan-dalan iki nggih. Mententang-mententeng ten dalan. Lah niki mereka tidak akan bisa mengikis kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan mereka
yang mau memberikan manfaat. Aku lek ngono tak nek ancen apa iku jenenge kemaksiatan tidak bisa mengikis, lek ngono aku tak ibadah terus kawit poso iki kawit awal ngantek aku akhir hayatku tak poso terus. Ya niki. Nggih. Sehingga mudah-mudahan pada saat ini kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keberkahan dari apa yang kita sampaikan pada sore hari ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekhilafan dari segi manapun, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Kang Misbah selaku narasumber kita terkait dengan tema kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasa pada saat pandemi Covid-19 ini. Kesimpulan yang kita ambil pada pembicaraan dari narasumber tadi adalah bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memandang waktu, tidak memandang siapa jabatannya, dan tidak memandang bagaimana keadaannya. Dalam kondisi yang sangat terjepit pun itu adalah sebuah cobaan, teguran, bukan sebuah kedoliman dari Allah tentang siksaan maupun sebuah azab, tapi itu adalah teguran dari Allah pada hambanya yang sangat disayanginya agar ke jalan yang lurus. Begitu ya. Artinya ketakwaan itu adalah harus kita tingkatkan, harus kita lakukan sebagai hamba Allah. Dan ketakwaan itu harus ada di dalam diri kita masing-masing. Apabila kita ditegur, kita diingatkan oleh Allah, berarti kita ada sesuatu yang salah, dan wajib bagi kita sebagai hamba untuk berintrospeksi diri, bagaimana kita untuk memperbaiki diri kita tentang kesalahan-kesalahan kita yang sebelumnya. Itu mungkin yang bisa kita simpulkan untuk sore hari ini, bahwa di dalam ketakwaan itu intinya tidak memandang siapapun, karena kita dilahirkan dari nol, tanpa pakaian, tanpa harta, dan tanpa segalanya, karena semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita sampaikan pada saat sore hari ini menjelang buka puasa, dan saatnya kita buka puasa bersama-sama. Mari kita tutup, dan salam atas semuanya kepada sahabat-sahabat yang ada di sekretariat maupun yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja, dan kita mohon doa untuk penutup oleh Kang Misbah. Monggo Kang Misbah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultani. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wal afa wal dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan wa du'aan mutakabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Terima kasih dari saya dan juga Kang Misbah selaku narasumber. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.